Saya sudah diperkenalkan nama Ibu. Nama saya Leni. Oh, Ibu Leni. Jadi saya di sini mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas observasi individu dari kampus saya. Jadi pada wawancara ini itu tentang pencegahan bullying gitu, dan yang akan saya wawancara di sini itu tentang ya semua tentang materi-materi bullying yang akan saya sampaikan di sini. Jadi bisa langsung dimulai saja ya, Bu. Jadi kan ada bullying itu misalnya ada faktor-faktor ya. Yang pertama itu ada faktor individu, yang kedua faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Sebenarnya ada faktor lain, tapi yang memang lebih mencolok di bullying itu ada 3 yang disebutkan tadi. Kan yang pertama itu ada yang misalnya kurang empati ya, Bu. Itu tuh seperti pelaku itu sulit memahami perasaan si korban. Jadi kayak misalnya si korban itu emang lagi merasa sedih gitu, tapi si pelaku tersebut itu merasa bodoh amat gitu. Jadi kayak emang sombong gitu ibaratnya. Terus harga diri rendah, jadi pelakunya tuh ingin merasa superior banget. Dan yang ketiga itu pengaruh negatif, jadi si pelaku itu kayak meniru kekerasan yang dilihat dari sosial media. Terus kayak misalnya lingkungannya memang seperti itu, negatif. Dan itu untuk faktor individu. Kalau misalnya faktor keluarga itu seperti dalam itu tuh dalam kekerasan keluarga. Jadi anak itu ditumbuh di lingkungan kekerasan yang jadinya si anak itu cenderung meniru perilaku tersebut gitu, Bu. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga itu yang disebutkan tadi, faktor lingkungan. Jadi emang karena sosial yang toksik atau memang lingkungan yang negatif, jadinya bisa menciptakan perilaku bullying terhadap anak SD gitu. Nah, dari yang telah disampaikan itu, apakah ada di sekolah ini gitu anak SD yang memang ada perilaku bullying terhadap faktor-faktor 3 tadi gitu? Ada. Jadi contohnya di kelas 6. Jadi ini saling mengejek nama orang tua. Oh, saling mengejek nama orang tua. Iya, jadi namanya nama. Jadi kalau misalnya memanggil teman tuh panggilan orang tua, itu yang jadi membuat anak itu merasa merasa ngedon gitu dipanggil orang tua. Mending kalau misalnya dipanggilnya betul gitu nama orang tuanya, terus jadi mah dipanggil nama orang tua tapi diledek lagi nama orang tua itunya. Misalnya kan namanya Bapak Radi, terusnya dipanggilnya radio, nah gitu. Jadi si anak itu merasa sedih. Terus akhirnya jadi ya dari hal memicu itu menyebabkan ya di orang tuanya marah gitu kan. Terus si anaknya merasa minder gitu. Terus yang kedua selain itu fisik sih, suka ribut apa gimana? Enggak, maksudnya menghina fisik seseorang gitu. Menghina fisik. Ya, gitu. Kan tadi mengejek orang tua ya. Yang kedua tadi fisik seseorang. Dicanain misalnya yang si itu misalnya memang fisiknya berisi gendut gitu. Jadi dipunya gendut gitu. Yang mereka capang, panggil capang, kayak gitu. Jadi itu yang memicu keributan. Terusnya ya akhirnya yang dibullying itu nggak diam aja gitu. Jadi ada yang ngedon itu ya, ada yang ngedon, yang satu yang dibullying ada yang melawan gitu. Jadi akhirnya itu yang memicu berantem. Lagi terus ya dari yang faktor keluarga ya, jadi si anak itu sering mendapat kekerasan verbal dengan kata-kata. Ya, jadi si anak itu dihargai terus sama orang tuanya. Jadi pokoknya kata-kata kasar aja, kata yang tidak mendidik, yang tidak, padahal itu anak-anaknya gitu, tapi mendidiknya seperti itu. Itu yang, dan itu disampaikan lagi sama anaknya ke saya sebagai wali kelas. Ada di kelas 6. Makanya saya hari ini bagi rapat kan ya, yang ngambil itu kan orang tua. Orang tua karena banyak hal yang disampaikan ke orang tua mengenai
jelasin juga berarti ya. Kalau lingkungan, faktor lingkungan ada faktor lingkungan di lingkungan itu ya. lingkungan sekolah gitu. Oh, lingkungan sekolah. Ya itu sering kali di lingkungan sekolah. Maksudnya Jadi ya, kegiatan bullying itu adanya di lingkungan sekolah ya. oh bukan emang dari lingkungan misalnya lagi bermain di luar sekolah, Enggak memang itu dari di sekolah. lingkungan sekolah ya. Jadi lihat itu di lingkungan sekolah. Jadi faktor-faktornya itu ya. Iya. Terus yang terakhir, Iya. sekarang tuh ada namanya, ada solusi gitu berdasarkan perilaku negatif yang ibu tadi sebutkan itu, yang 3 tadi itu apa? Ada ya, anak yang melakukan bullying sama saya dipanggil, sama saya diberi bimbingan, bimbingan. iya diberi bimbingan, lalu diarahkan, diberi bimbingan, lalu yang masalah apa namanya tentang apa tadi itu yang saya sampai sekarang pembagian rapot yang kuat, ada kekerasan yang dari orang tua solusinya ya. Solusinya saya pembagian rapot kelas ini itu diambil sama orang tua. Ingin saya dari apa namanya memberi arahan. Jadi menyampaikan diarahkannya itu memang langsung ke orang tuanya gitu, bukan ke anak-anaknya. Itu untuk yang masalah kekerasan anak di rumah, karena anaknya kan membuli saya karena dalam belajar dia turun gitu. Kenapa? Suka saya tanya kenapa? Masalah bayaran gitu kenapa? Ternyata dia diperlakukan seperti itu. Gitu. Oke, sekian yang bisa saya wawancara di sini. Terima kasih udah bisa wawancara dengan saya. Karena memang jadwalnya sudah padat sih, dikumpulinnya tuh besok gitu. Mudah-mudahan aja lancar ya. Iya Bu. Udah Bu, makasih ya. Yuk. Lingkungan sekolahnya sangat ramai dan guru-gurunya sedang sibuk membagikan rapot. Jadi kita akan lanjut di rumah saja, guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari yang telah dipelajari dari psikologi pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral berdasarkan beberapa tahap yang dikelompokkan gitu ke dalam 3 tingkat. Di sini saya akan menjelaskan 2 tahap. Jadi yang ini tuh moralitas prakonvensional tuh tahap pertama ada orientasi, hukuman, dan ketaatan perilaku didasarkan pada menghindari hukuman gitu. Anak mematuhi aturan karena takut akan konsekuensinya. Terus untuk yang tahap kedua itu orientasi kepentingan pribadi. Anak memandang tindakan yang benar adalah yang memberikan keuntungan pribadi. Yang kedua, teori psikososial dari Erik Erikson. Jadi Erikson memperkenalkan 8 tahap perkembangan psikososial yang harus dilalui individu sepanjang hidupnya. Sepanjang tahap mencakup konflik yang harus diselesaikan. Yang pertama itu ada trust versus mistrust. Jadi yang 0 sampai 1 tahun itu bayi belajar mempercayai lingkungan dan pengasuhnya. Terus yang kedua ada autonomy versus shame and doubt. Jadi 1 sampai 3 tahun anak itu belajar kemandirian atau merasa ragu. Dan yang ketiga itu ada inisiatif versus guilt. 3 sampai 6 tahun anak belajar inisiatif melalui permainan atau merasa bersalah karena terlalu menuntut. Yang keempat ada industri versus inferiority. Jadi 6 sampai 12 tahun itu anak belajar keterampilan atau merasa rendah diri jika gagal. Nah, yang akan saya bahas di sini tuh ada pendekatan intervensi berbasis sekolah, jadi untuk mencegah bullying, kekerasan seksual, dan diskriminasi. Terus di sekolah dapat menerapkan strategi berikut. Jadi untuk yang pertama itu ada pendidikan karakter seperti menanamkan nilai moral,
toleransi, empati, dan menghormati perbedaan melalui kurikulum. Terus mengintegrasikan pendidikan anti kekerasan dalam pelajaran. Terus yang kedua ada program kesadaran dan sosialisasi. Jadi seperti mengadakan pelatihan untuk siswa dan guru tentang pengenalan tanda-tanda bullying atau kekerasan. Terus memberikan edukasi kepada siswa tentang konsekuensi hukum kekerasan siswa dan diskriminasi. Terus yang ketiga itu ada sistem pelaporan dan pendampingan. Jadi untuk membentuk layanan konseling atau tim khusus untuk menangani kasus bullying dan kekerasan. Terus menyediakan saluran pelaporan yang anonim. Terus ada melibatkan seluruh komunitas sekolah, itu seperti meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pengawasan dan pembentukan karakter anak. Terus yang kedua, mengadakan diskusi rutin antara guru, siswa, dan orang tua. Terus ada kebijakan sekolah yang tegas, itu ada menetapkan aturan tegas terhadap pelaku bullying, kekerasan, dan diskriminasi. Terus ada memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif. Pendekatan ini tuh bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Terima kasih.